Pada hari ini saya akan membahas materi metode ilmiah. Dalam ruang lingkup biologi dibahas tentang permasalahan-permasalahan biologi. Permasalahan biologi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan logis yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi atau fakta tentang berbagai fenomena yang terjadi di alam. Metode ilmiah ini mengarah pada pola berpikir secara logis, analitis, artinya menggunakan analisis, dan empiris sesuai dengan kenyataan. Metode ilmiah digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencari jawaban permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian. Nah, di dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, itu diharapkan para peneliti itu memiliki sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti itu antara lain mampu membedakan opini dan fakta. Fakta itu merupakan suatu kenyataan yang disertai bukti-bukti ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat pribadi dari seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian sikap yang berikutnya memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang dimiliki oleh peneliti itu merupakan rasa ingin tahu yang senantiasa haus akan ilmu. Ia selalu berusaha memperluas pengetahuan dan wawasannya. Jadi seorang peneliti itu tidak ingin ketinggalan informasi di segala bidang. Kemudian sikap selanjutnya yaitu peduli terhadap lingkungan. Nah, di dalam melakukan penelitian diharapkan para peneliti itu senantiasa peduli terhadap lingkungannya. Ia selalu berusaha agar penelitian yang dilakukan membawa dampak yang positif bagi lingkungan, bukan malah sebaliknya yaitu merusak lingkungan. Kemudian jujur terhadap fakta. Jujur terhadap fakta. Para peneliti diharapkan dia itu menyampaikan apa adanya terhadap fakta yang dihasilkan. Jadi tidak memanipulasi data. Pokoknya kalau penelitian gagal, ya disampaikan kegagalan tersebut, apa penyebabnya. Terus sikap selanjutnya yaitu terbuka dan fleksibel. Dia terbuka, mau menerima apa-apa saran dan kritik dari orang lain. Selain itu, seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Walaupun penelitian itu nanti mengalami kegagalan, sehingga nanti hasil penelitiannya itu akan menjadi lebih baik dengan cara dia mau menerima saran dari orang lain. Terus sikap ilmiah yang berikutnya yaitu berani mencoba. Rasa ingin tahu yang besar tentang sesuatu hal itu diikuti dengan sikap berani mencoba. Dengan demikian peneliti itu akan menemukan jawaban dan permasalahan yang ada di dalam pikirannya. Sikap ilmiah selanjutnya yaitu berpendapat secara lisan dan kritis. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh seorang peneliti harus memiliki dasar ilmiah, tidak mengada-ada tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan itu akurat. Sikap ilmiah selanjutnya yaitu bekerja sama. Peneliti itu diharapkan mampu bekerja sama dengan orang lain
sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Ulet dan gigih. Apabila peneliti mengalami kegagalan di dalam melakukan penelitian, pantang bagi peneliti tersebut untuk berputus asa. Penelitian yang gagal itu nanti harus dianalisis sehingga ditemukan penyebab kegagalan tersebut. Sikap selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti harus dipertanggungjawabkan di masyarakat. Selain itu, keselamatan tim dan keselamatan lingkungan juga menjadi tanggung jawab peneliti. Itu antara lain sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Di dalam melakukan penelitian, para peneliti itu harus mempunyai langkah-langkah metode penelitian untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita atau masalah yang ditemukan oleh peneliti. Nah, langkah-langkah metode ilmiah itu antara lain: 1. Pemilihan masalah. Para peneliti itu harus menemukan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah menemukan masalah, peneliti itu harus merumuskan masalah yang ditemukan. Selanjutnya, mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang mendukung permasalahan tersebut. Yang keempat, menyusun hipotesis, jawaban sementara. Yang kelima, pengujian hipotesis. Keenam, pengolahan data. 7, kesimpulan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemilihan masalah. Para peneliti itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah atau melakukan penelitian kalau tidak ada permasalahan yang ditemukan. Jadi pertama itu, peneliti itu harus mengidentifikasi masalah atau menemukan masalah. Masalah dapat muncul secara sengaja maupun tidak sengaja. Terus yang kedua, perumusan masalah. Setelah masalah ditemukan, kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang spesifik. Perumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya. Apa, bagaimana, dan mengapa. Contoh, apa pengaruh pupuk NPK terhadap perkecambahan biji kacang hijau? Atau bisa juga, bagaimana pengaruh pupuk NPK terhadap perkecambahan kacang hijau? Atau bisa juga, mengapa pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Itu contoh perumusan masalah. Jadi menggunakan kalimat atau pertanyaan yang spesifik. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan keterangan atau data. Para peneliti itu diharapkan mengumpulkan keterangan atau data yang dapat dilakukan dengan studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Bisa juga mencari di perpustakaan, internet, atau media-media yang lain untuk mengumpulkan data. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Di sini hipotesis itu bukan merupakan fakta yang sudah pasti kebenarannya. Jadi itu bukan merupakan suatu fakta.
Jadi nanti hipotesis tersebut diuji, hipotesis atau jawaban sementara itu betul atau tidak. Nah, di sini hipotesis itu ada dua, yaitu hipotesis 0. Itu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Berarti ditolak. Sedangkan yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Berarti kalau hipotesis alternatif itu hipotesis yang diterima, jawaban diterima. Contoh hipotesis, misalnya permasalahan pengaruh pupuk NPK terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Kalau hipotesis 0, berarti kan tadi hipotesis yang tidak diterima. Itu hipotesisnya, itu berarti tidak ada pengaruh pupuk NPK terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Berarti hipotesis ini, hipotesis 0 itu jawaban yang ditolak karena tidak ada pengaruh pupuk NPK. Kemudian yang hipotesis alternatif itu ada pengaruh pupuk NPK terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Nah, kalau hipotesis ini berarti diterima sebab ada pengaruh pupuk NPK terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, itu hipotesis yang diajukan, bisa diterima, bisa ditolak. Nah, untuk menguji jawaban sementara atau hipotesis yang sudah diajukan tadi, para peneliti kemudian melakukan eksperimen. Eksperimen itu bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Itu nanti melalui suatu penelitian atau eksperimen. Tapi sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti itu harus memperhatikan antara lain tujuan penelitian untuk apa, alat dan bahan yang digunakan, variabel yang nanti dipakai untuk eksperimen, cara kerja atau langkah kerja, menentukan kelompok penelitian atau kelompok kontrol dan kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen. Terus kapan dilaksanakan penelitian tersebut, di waktu penelitiannya. Misalnya, pengaruh pupuk NPK terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Kelompok kontrol itu kelompok yang tidak mendapat perlakuan dari variabel bebas. Jadi nanti ada kelompok tanaman yang tidak diberi pupuk NPK. Misalnya kita ambil ada 4 pot. Nah, yang 1 pot itu tidak diberi pupuk NPK. Itu kelompok kontrol. Sedangkan kelompok eksperimen atau perlakuan itu kelompok yang diberi perlakuan berupa variabel bebas. Jadi nanti ada 3 pot yang diberi pupuk NPK dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, itu kelompok eksperimen. Kelompok perlakuan dapat diberi 1 atau beberapa variabel. Variabel itu faktor yang berpengaruh dalam penelitian dan memiliki nilai yang dapat diubah-ubah. Di sini, variabel itu ada 3 jenis. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang sengaja dibuat tidak sama di dalam satu penelitian. Misalnya tadi ada 3 pot. 1 pot itu diberi konsentrasi NPK 5%. Pot yang kedua diberi konsentrasi 10%. Pot yang ketiga diberi konsentrasi NPK misalnya 20%. Jadi ketiga kelompok tadi yang kelompok eksperimen itu diberi pupuk dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Itu variabel bebas.
variabel yang sengaja dibuat tidak sama di dalam suatu penelitian. Terus yang kedua, variabel kontrol. Variabel yang dibuat sama di dalam suatu penelitian. Jadi keempat pot yang digunakan itu diberi perlakuan yang sama. Misalnya suhunya sama, kelembabannya sama, wadah yang digunakan sama, jenis tanah yang digunakan juga sama. Itu variabel kontrol, variabel yang dibuat sama di dalam suatu penelitian. Kemudian yang ketiga, variabel terikat. Variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Misalnya, akibat perlakuan diberi pupuk NPK, pot yang diberi konsentrasi 5% itu daunnya berwarna hijau. Sedangkan yang 10% agak kekuning-kuningan, yang 20% itu daunnya kuning. Nah, itu variabel terikat, variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Jadi di sini ini contohnya pertumbuhan atau perkecambahan dari biji kacang hijau. Nah, ini saya beri contoh misalnya pengaruh pupuk NPK terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Variabel bebasnya itu pupuk NPK, variabel terikat perkecambahan biji kacang hijau. Misalnya jumlah daun. Ada yang baru tumbuh 1, ada yang 2, ada yang sudah 3. Warna daun, mungkin ada hijau, kekuning-kuningan, kuning, tinggi batang. Nah, itu variabel terikatnya. Jadi, perkecambahan biji kacang hijaunya, pertumbuhannya itu bagaimana? Itu di variabel terikat. Terus variabel kontrol, tadi ada suhu, cahaya, kelembaban, tempat yang digunakan, tanah yang digunakan, itu harus sama dari kelompok eksperimen. Jadi misalnya kalau ditaruh di tempat yang banyak cahaya, ya di tempat yang banyak cahaya semua. Di tempat yang lembab, ya di lembab semua. Menggunakan tanah liat, ya menggunakan tanah liat semua. Terus misalnya wadahnya menggunakan botol bekas aqua, ya menggunakan botol bekas aqua semuanya. Nah, itu variabel kontrol yang dibuat sama. Terus langkah selanjutnya, pengolahan data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Jadi harus data hasil penelitian. Tadi jujur terhadap fakta. Lah, data yang diperoleh itu nanti diolah. Pokoknya apa adanya. Nah, tujuannya ini untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Jadi nanti kebenaran hipotesis yang diajukan itu bisa hipotesis 0 berarti ditolak, hipotesis alternatif berarti itu diterima hipotesisnya. Di sini ada 2 jenis data. Yang pertama, data kualitatif. Itu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Jadi bukan angka-angka yang dicantumkan. Terus yang kedua, data kuantitatif. Data yang disajikan dalam bentuk angka. Misalnya tinggi batang 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya. Setelah data dianalisis, kemudian nanti kita ambil kesimpulan. Kesimpulan yang dilakukan atau yang diambil dari suatu penelitian itu dapat mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang dibuat. Jadi mungkin ditolak atau diterima. Misalnya, pokoknya kalau pengambilan kesimpulan itu bisa mengacu pada hipotesis dan juga hasil penelitian yang dilakukan. Di sini saya ambil contoh
Misalnya tadi ada masalah pengaruh pupuk NPK terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Kita cari kesimpulannya, yaitu pupuk NPK berpengaruh terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Nah, kalau kesimpulan seperti ini, pupuk NPK berpengaruh terhadap perkecambahan biji kacang hijau, berarti ini hipotesisnya hipotesis yang alternatif, hipotesis yang diterima. Jadi, itu kesimpulan yang dapat diambil di dalam suatu penelitian. Berarti kalau yang ini hipotesis alternatif, hipotesisnya diterima. Sekarang saya berikan contoh soal. Seorang siswa akan melakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Adapun konsentrasi pupuk urea yang akan digunakan adalah 0%, 20%, 30%, 40%. Data pengamatan meliputi tinggi batang, diameter batang, jumlah daun, dan lebar daun. Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan siswa di atas, coba sekarang kalian tentukan. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, hipotesis atau jawaban sementara. Yang ketiga, variabel bebas. Yang keempat, variabel terikat. Yang kelima, kelompok penelitian. Nah, jawaban soal yang kalian kerjakan itu nanti dikumpulkan lewat Google Classroom paling lambat hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 pukul 15. Kiranya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.